Banyak orang yang berduka karena ditinggalkan the loved ones, dan mereka kepahitan sama Tuhan. Kita nih nggak didesain untuk pisah sama orang yang kita kasihi. Satu hal Tuhan sudah pastikan dalam hidup kita, orang Kristen nggak bisa mati. Orang Kristen jiwa dan rohnya hidup sampai selama-lamanya dengan Tuhan. Orang Kristen hanya dipisahkan dari tubuhnya saja. Makanya di Tesalonika dibilang gini, jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena di dalam Kristus satu hari kelak kita akan berjumpa kembali dengan mereka. Saya berduka bukan untuk orang yang pergi. Saya berduka untuk orang-orang yang ditinggalkan. Dan sering kali saya nggak bisa ngomong. Dan saya juga akhirnya lemah ngadepin kedukaan demi kedukaan. Dan akhirnya kita mengatakan kata-kata yang salah ketika kita pergi ke rumah duka. Please, jangan pergi ke rumah duka dan ngomong sama orang yang berduka, bilang begini, kamu harus kuat. Jangan sok mau menyempurnakan kondisi dan kita udah nggak ngerti harus ngapain. Pesan saya, nasihat saya, kalau ke rumah duka, dengerin kisahnya mereka, nangis bareng-bareng mereka kalau perlu. Kasih pundak kita, stop katakan kata-kata yang akhirnya membuat mereka makin kesel akhirnya. Kamu harus kuat ya, dia juga tahu dia harus kuat, cuman dia nggak bisa kuat hari itu. Saya, waktu baru sembuh sakit, iman saya di sini. Waktu saya doain orang dan ada seorang anak yang dibawa ke lounge-nya gereja, umur 5 tahun. Saya doakan karena tumor di otak. Saya berdoa setiap malam, saya bilang sama istri saya, kita doain ini anak. Tiba-tiba beberapa bulan yang lalu saya dengar dia berpulang. Bapak Ibu pikir iman saya selalu di sini? Enggak juga. Iman saya jeblok juga. Saya juga manusia. Enggak tahu mesti ngomong apa sama orang yang ditinggalkan. Tapi firman Tuhan bilang begini, aku adalah pemimpin dan penyempurna imanmu. Tuhan tahu kita nggak sempurna. Tuhan tahu kita nggak mampu. Tapi justru di dalam kelemahan kita itu kesempatan lihat kuasa Tuhan disempurnakan. Kita menyembah Tuhan yang sempurna. Dan hari ini dia melihat kita dari kasih karunia. Dan dia lihat kita semua anak-anaknya disempurnakan sama dia.